Oke, saya sambil record ya untuk nanti teman kalian yang tidak bisa mengikuti perkuliahan ini. Jadi, online itu awalnya untuk menunjukkan, adanya kita tidak secara langsung gitu ya di dunia siber, di internet gitu. Jadi biasanya kalau, ada titik warna hijau, biasanya kalau kita sedang online itu ada titik hijau, sedangkan kalau kita tidak online itu titiknya warna merah. Online di sini artinya adalah kita sedang berada di hadapan komputer gitu ya. Zaman dulu internet baru bisa diakses melalui komputer. Jadi, kita sedang berada di depan komputer dan internet kita nyala gitu ya, namanya online. Zaman dulu ada lagunya online namanya lagunya Saikoji ya, itu cukup, mewakili pengertian dari online ini seperti apa gitu ya. Lalu di internet ini gitu ya, kalau kita lahir ke dunia, diberi nama kita di dalam akte kelahirannya, birth certificate, kita ada nama, punya nama di situ. Nah, kalau di internet itu kita menggunakan nama lagi gitu ya, menciptakan nama baru namanya username atau disebut juga handle. Jadi internet handle seperti alamat email gitu ya, alamat chatting, username Instagram gitu ya, itu disebutnya juga handle. Jadi, internet handle kita. Jadi nama kita di internet itu kita ingin dikenal sebagai apa, identitas kita di internet gitu ya. Jadi, ada perbedaan antara digital dengan online gitu ya. Lalu juga komputer yang sebagai untuk menghitung, lalu untuk input di situ ada perbedaan gitu ya. Lalu internet sendiri merupakan biasanya dianggap sebagai tools atau peralatan, perangkat gitu ya untuk menyambungkan ke cyberspace. Cyberspace ini salah satu bentuknya adalah World Wide Web, triple W gitu ya, www, ya nanti alamat alamat websitenya apa gitu ya, disebut juga website. Lalu kita, lihat ke slide berikutnya. Jadi ini development, perkembangan dari komputer dan internet gitu ya. Jadi zaman dulu itu masih desktop, masih, komputer yang terdiri dari CPU, monitor itu gitu ya, tidak bisa dibawa-bawa. Lalu muncul PC, personal computer. Jadi kalau zaman dulu itu desktop masih digunakan di kantor-kantor gitu ya, di kampus-kampus, di sekolah, di kantor, kantor pemerintahan, kantor swasta gitu ya, kantor bisnis, belum dimiliki oleh perorangan. Lalu muncul namanya PC. PC ini singkatan dari personal computer. Nah, tadi saya singgung hardware gitu ya. Hardware ini CPU-nya, monitornya, lalu ada software. Software ini Windows, macOS dan lain-lain gitu ya. Lalu muncul nanti adanya internet. Nah, di internet nanti internet juga ada perkembangannya dari web 1.0 gitu ya, web pertama atau web, perkembangan pertama ke satu gitu ya, lalu nanti sampai ke 4. Nah, di sini nanti ada perkembangannya masing-masing gitu ya. Termasuk dari segi interaksi ataupun eee, dari segi teknis atau mesinnya gitu ya. Kalau yang di atas ini dari segi software-nya gitu ya, software, kalau yang di bawah ini dari segi mesinnya. Maksudnya di bawah dari garis, eee, menukik ke atas ini. Lalu berikutnya ada web development ya. Jadi web development ini tadi sudah bisa dilihat juga tadi ada 4 ya, web 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Masing-masing perkembangan web ini gitu ya mempunyai karakteristik masing-masing. Punya karakteristik masing-masing dari segi struktur, dari segi interaksi yang bisa tengahi gitu ya, memediasi interaksi yang seperti apa saja gitu dari perkembangan web-web ini. Lalu juga nanti dari sumbernya, maksudnya adalah sumber, internetnya ini apakah bisa open atau tertutup gitu ya, atau siapa saja bisa bergabung. Lalu nanti juga ada dari segi hukumnya gitu ya, ada copyright dan lain-lain. Lalu dari segi computing-nya, respons, dan, di sini juga makanya, kita sebut cyber culture karena di sini merupakan budaya, jadi budaya ini tidak hanya produk, tapi juga ada orang yang memproduksi dan menikmati produk itu gitu ya, sehingga nanti di situ ada manusianya gitu ya, makanya disebut budaya, karena budaya itu tidak bisa lepas dari masyarakat. Seperti apa masyarakat merespon atau, sebuah sebuah produk itu nantinya berkembang dari respon masyarakat gitu ya.
Kita lihat masing-masing perkembangannya. Yang pertama itu Web 1.0 itu berupa website, jadi hanya alamat www dot apa gitu ya, jadi www dot apa dot google dot yahoo gitu ya. Nah ini zaman dulu tadi sudah saya singgung, jadi komputer itu awalnya untuk menghitung, lalu setelah untuk menghitung lalu bisa juga untuk yang membedakan dengan calculator gitu ya. Dia ini bisa untuk menyimpan data apa yang kita hitung. Jadi data berupa numbers, numerik gitu ya. Lalu lama-kelamaan ini komputer ini bisa untuk menyimpan atau input data berupa verbal gitu ya, berupa huruf, kata-kata, gambar, suara, dan gambar bergerak gitu ya. Jadi website pertama kali muncul itu seperti ensiklopedia, pusat informasi gitu ya. Jadi zaman dulu itu belum banyak alamat web, juga informasi kategori dan lain-lain. Jadi mayoritas hanya seperti Google gitu ya yang bisa kita akses, lalu nanti dari Google ini akan muncul kita misalkan mencari apa. Google ini merupakan search engine gitu ya. Sambil saya perbaiki aja di sini. Jadi search engine istilahnya sebagai pusat informasi gitu ya, belum untuk berkomunikasi gitu. Jadi biasanya kalaupun sudah ada misalkan bisnis yang mempunyai website, itu hanya fungsinya sebagai katalog saja, belum untuk transaksi gitu ya. Contohnya misalkan kalau zaman dulu itu di Indonesia yang web yang pertama kali muncul itu misalkan kapanlagi.com gitu ya, portal-portal berita gitu ya. Jadi ini seperti katalog-katalog saja, termasuk juga misalkan brand-brand pakaian, brand-brand makanan, minuman gitu ya. Mereka punya website tapi hanya untuk menampilkan produk yang mereka miliki seperti katalog gitu ya, belum untuk transaksi. Nah, biasanya si website ini juga menyediakan fitur subscription gitu ya, atau newsletter yang nantinya dikirimkan melalui email. Jadi istilah dalam YouTube subscribe gitu ya, subscriber itu merupakan berangkat dari istilah ini. Jadi subscription itu awalnya untuk media cetak. Jadi kalau media cetak itu misalkan tabloid mingguan atau majalah bulanan, kalian mau dikirimi secara teratur gitu ya, tidak mau kelewatan, jadi kalian harus berlangganan. Nah, berlangganannya ini namanya subscription. Lalu istilah ini juga dicomot untuk ditarik ke budaya siber gitu ya, termasuk dalam website, nantinya dalam blog, lalu juga sekarang banyak umum digunakan, diketahui banyak orang gitu ya, karena digunakan dalam istilah YouTube gitu ya, subscriber, dan lain-lain. Jadi website awalnya hanya untuk seperti katalog dan pusat informasi gitu ya, search engine, salah satunya Google. Perkembangan berikutnya gitu ya, Web 2.0, si internet ini sudah mulai bisa bertukar pesan gitu ya, tetapi bertukar pesannya ini masih belum ke banyak orang, masih hanya two directional gitu ya. Directional communication. Jadi komunikasinya masih dua arah gitu ya, belum bisa melibatkan banyak orang. Jadi tadi sudah saya singgung, ada di internet itu namanya handle. Nah ini seperti alamat email gitu ya, atau alamat username chatting kita gitu ya, itu merupakan handle kita. Jadi kita bisa diakses, atau ketika kita mengakses orang lain, kita akan diketahui melalui nama itu gitu ya. Contoh email, jadi messaging atau web 2.0, contohnya itu Yahoo Mail ya. Sekarang sudah tidak ada sepertinya. Beberapa masih menggunakan sih, tetapi dia sudah diakuisisi oleh internet lain gitu ya, nama internet lain. Lalu juga ada AOL atau American Online. Ini juga dia menyediakan servis atau jasa email gitu ya. Lalu juga sepertinya seperti yang kita tahu gitu ya, Gmail, Google Mail. Lalu juga zaman dulu itu karena masih dua arah, jadi kan email masih dua arah ya. Walaupun kita mungkin bisa mengirimkan satu email ke banyak orang, tetapi komunikasinya hanya dua arah saja gitu kan. Selain email, kalau email itu nantinya tidak mesti kita sedang online gitu ya. Jadi
pesan itu tidak mesti langsung, dibaca ketika kita mengirimkan. Nah, lalu ada namanya instant messaging. Jadi artinya secara instan karena orang itu sedang online, jadi kemungkinan besar akan langsung dibalas pesan kita gitu ya. Nah ini, istilah online tadi itu dari sini. Jadi kalau kita sedang membuka Yahoo Messenger contohnya, contoh portalnya gitu ya, nanti username kita bisa diketikkan oleh lawan bicara kita. Kalau, tombol kita itu warna hijau berarti sedang online gitu ya, kalau merah berarti sedang tidak online. Nah ini yang merupakan pesan langsung gitu ya, seperti, ini awal mulanya juga. Jadi sebenarnya seperti WhatsApp, Line itu merupakan gabungan dari email dan, instant messaging gitu ya, aplikasi chat atau, chatting messenger gitu ya. Kalau dahulu namanya Yahoo Messenger atau ada juga Make33 atau MIRC gitu ya, banyak sekali. Ini juga yang merupakan, cikal bakal dari seperti dating apps gitu ya, mulainya itu dari sini. Lalu perkembangan berikutnya, blog gitu ya. Jadi blog ini merupakan blog oh no. Jadi blog ini merupakan transisi gitu ya, masa transisi dari the web 2.0 ke web 3.0. Jadi blog ini merupakan awalnya namanya itu adalah weblog, website log. Jadi log ini merupakan catatan gitu ya, seperti kalau kita nelpon atau ditelepon orang atau ada miss call gitu ya, dalam handphone kita ada catatan namanya call log. Jadi catatan panggilan gitu ya. Nah, ini di internet itu ada namanya blog. Jadi blog ini sering diartikan sebagai online diary atau jurnal gitu ya. Jadi catatan harian yang bisa dimiliki perorangan. Kalau tadi yang pertama itu website lebih ke seperti katalog untuk, brand gitu ya, untuk merek-merek, sedangkan blog ini lebih ke perorangan. Nah, blog ini nantinya tersusun secara reverse chronological order gitu ya. Kalau kita menulis diary konvensional gitu ya, berupa buku, itu kan yang paling awal, yang paling lama gitu kan, berarti makin ke belakang, makin baru tulisan kita atau catatan di, diary kita itu. Nah, kalau di, blog ini kebalikannya gitu ya. Jadi makin di depan dia makin baru gitu ya. Jadi reverse chronological. Jadi kronologinya itu dibalik, yang paling baru nanti dia muncul paling atas gitu ya kalau di blog. Lalu berikutnya di blog ini juga ini merupakan kenapa dia transisi gitu ya, karena tadi, di web 2.0, komunikasi itu masih dua arah gitu ya. Jadi kita harus punya username atau handle dari instant messenger atau alamat email gitu ya. Nah di blog ini di blog ini ada namanya comment sections. Comment sections ini di situ kita bisa menuliskan dan, menuliskan komentar gitu ya, komentar atau pertanyaan atau sanggahan gitu ya. Nah, dari tulisan kita ini nantinya bisa dibaca oleh pembaca blog yang lain gitu ya. Sehingga di sini mulai munculnya, komunikasi atau interaksi banyak arah gitu ya, tidak hanya dua arah tetapi mulai banyak. Orang bisa komen di komen kita, si pemilik blog juga bisa komen di situ gitu ya. Jadi, mulai arah komunikasi ini mulai terbuka untuk banyak orang gitu ya, tidak hanya 2 orang. Lalu di blog ini juga nanti awalnya blog ini berupa hanya tulisan, jadi berupa teks gitu ya, lalu muncul, blog ada gambarnya gitu ya. Di sini juga salah satunya fashion blog, itu merupakan, blog yang pertama pertama kali mewadahi, memunculkan gambar di dalam blog gitu ya. Karena awalnya ketika masih hanya teks, itu topik-topiknya misalkan topik berupa politik gitu ya, atau catatan, online biasa saja. Jadi tidak yang untuk yang bukan yang shareable gitu ya. Lalu muncul lagi nanti di blog ini ada, dia bisa mewadahi gambar bergerak gitu ya, jadi motion picture, gambar bergerak seperti video dan lain-lain gitu ya. Lalu juga di blog ini ada namanya hyperlink. Jadi misalkan dalam satu tulisan, satu paragraf, nanti ada beberapa kata yang warnanya itu berbeda atau digarisbawahi gitu ya. Nah, ini merupakan namanya hyperlink. Kalau kita klik kata-kata itu, kita akan dibawa ke alamat website yang lain. Jadi menghubungkan gitu ya si tulisan ini, linking atau menghubungkan kita dengan website yang lain dari satu web yang awalnya kita akses gitu ya, ketika kita mengklik itu kita akan dibawa ke website yang lain, itu namanya hyperlink. Ini juga banyak sekali menjadi, sudut pandang penelitian, termasuk dalam penelitian sastra gitu ya.
Contohnya misalkan kemiripan antara novel satu dengan novel lain gitu ya, itu hypertextuality. Lalu nanti kalau misalkan kemiripan antara novel dengan eee, fanfiction gitu ya, itu biasanya hyperlink digunakan untuk diteliti di situ atau antar antar fanfiction satu dengan fanfiction lain. Jadi karena fanfiction itu dalam internet gitu ya, ketika kita mengklik kata yang tulisan, huruf, atau warnanya berbeda, kita akan dibawa ke cerita lain. Nah, apa hubungan antara kedua fanfiction itu gitu ya, ini eee, analisa-analisa hyperlink namanya. Lalu juga si blog ini mewadahi awalnya adanya munculnya online magazine. Jadi majalah yang dulunya media cetak juga sempat muncul eee, sebagai blog gitu ya, jadi online magazine. Jadi majalahnya berupa online, tidak berupa cetak, edisinya tuh misalkan bulanan juga, tapi hanya kalau terbit secara soft copy gitu ya, tidak ada hard copy-nya. Ini juga karena, si majalah, contohnya misalkan majalah fashion gitu ya, itu juga, penjualannya menurun semenjak terbitnya, fashion blog gitu ya. Jadi, eee, karena untuk alasan bertahan agar edisinya tetap bisa terbit gitu ya, dia juga menerbitkan atau menjual majalah dalam versi online gitu ya. Lalu berikutnya perkembangan web itu ada di sosial media gitu ya. Jadi sosial media, kalau tadi di blog itu web yang pertama itu kita hanya bisa komunikasi, tidak bisa komunikasi gitu ya, hanya read only, istilahnya adalah read only, komunikasi satu arah gitu ya, misalkan dari pemilik web ke pembaca. Lalu di web 2.0, ada 2 arah komunikasi di situ gitu ya. Jadi ada read dan write. Jadi, contohnya di blog gitu ya, penulis juga bisa atau ketika berkirim email itu kan kita menulis, orang membaca, kita bisa membalas gitu ya. Jadi ada 2 arah di situ. Lalu ketika blog, tulisan kita juga bisa dibaca oleh orang lain gitu ya. Nah di sosial media, tadi di blog itu di comment section-nya, komunikasi mulai terbuka untuk lebih dari 2 arah gitu ya. Nah di sosial media ini nanti lebih banyak lagi pertukaran, arah pertukaran interaksinya gitu ya, antara misalkan di MySpace, lalu di Friendster. Jadi salah satu sosial media yang pertama kali muncul itu namanya MySpace. Jadi MySpace ini kita bisa menyimpan, file berupa lagu, foto, video gitu ya. Ini banyak sekali, internet celebrities yang muncul dari MySpace. Contohnya misalkan Jeffree Stars gitu ya. Itu dia pertama kali banyak followers-nya itu di MySpace. Tapi tidak lama kemudian MySpace ini makin menurun, makin kurang diminati gitu ya. Muncul sosial media baru namanya Friendster. Ini mirip sekali dengan Facebook. Saya sempat mengalami menggunakan Friendster. Lalu Friendster lama-lama juga kurang diminati gitu ya. Nah, yang kemudian namanya mencuat adalah Facebook yang masih juga banyak digunakan sampai sekarang gitu ya. Ini yang punya si Mark Zuckerberg gitu. Pasti kalian juga punya Facebook. Lalu muncul ini, LinkedIn ya, kita pernah menggunakan LinkedIn di kelas literasi media. LinkedIn ini biasanya digunakan untuk profesional mencari pekerjaan gitu ya. Lalu, sosial media itu ada lagi Twitter. Nah, Twitter ini sebenarnya merupakan microblog. Jadi blog secara kecil gitu ya. Jadi kalau blog itu kan sama seperti website, biasanya dibukanya lebih berat gitu ya dan hanya satu user. Nah, lalu muncul Twitter di mana orang-orang ini bisa membuat akun seperti kita di Facebook gitu ya, tetapi dia konsepnya lebih seperti blog, jadi lebih ke tulisan gitu ya. Jadi zaman dulu gitu pertama saya membuat, Twitter tahun 2009 itu masih hanya berupa tulisan saja, kita tidak bisa menyisipkan gambar gitu ya. Lalu muncul lagi sosial media yang baru, Instagram gitu ya. Ini kalau yang, blog, Twitter itu lebih ke text base awalnya, Instagram ini lebih ke, image base gitu ya. Jadi, berupa gambar, foto, lalu makin ke sini makin, banyak kontennya termasuk juga gambar bergerak gitu ya. Bahkan
setelah Instagram itu sempat muncul Snapchat. Jadi kita bisa mengirimkan gambar atau gambar bergerak gitu ya yang akan hilang dalam 24 jam. Ini yang kemudian diadopsi oleh Instagram menjadi Instagram Story atau IG Story gitu ya. Sehingga lama-kelamaan pengguna Snapchat ini juga sudah cukup ada di Instagram gitu ya. Jadi mereka punya punya Instagram yang konvensional di feed gitu ya. Lalu mereka juga bisa mengupload atau post yang akan hilang dalam 24 jam di IG Story gitu ya. Ini juga Snapchat makin ditinggalkan. Sekarang masih ada tetapi penggunanya sedikit. Lalu kalau Twitter tadi text based, Instagram ini foto based gitu ya, lalu muncul YouTube yang merupakan video sharing app awalnya gitu. Jadi orang bisa bertukar video. Jadi seperti blog sebenarnya online diary gitu ya, tapi berupa video atau gambar bergerak. Sebelum menjadi seperti sekarang di mana YouTube ini menjadi sebuah karir gitu ya dan lain-lain. Lalu muncul sosial media baru TikTok gitu ya. Ini awalnya itu Musical.ly atau Likee gitu ya untuk lip sync ke lagu awalnya sebenarnya. Lalu muncul karena banyak muncul protes tentang copyright gitu ya, license lagu dan lain-lain yang tidak dibayarkan ke penyanyinya, ke label gitu ya. Lalu si Likee Musical.ly ini rebranding menjadi TikTok ya, seperti yang kita tahu sekarang. Jadi ya, sekarang isinya tidak hanya nyanyi-nyanyi, lip sync, joget-joget saja gitu, tetapi juga banyak konten-konten kreatif yang diunggah di TikTok. Lalu sosial media juga nantinya membawa kita ke era dating apps gitu ya, atau dating sites. Jadi sebelum ada dating apps seperti Tinder gitu ya, itu ada dating sites. Sebenarnya dulunya berupa website gitu ya. Kita membuat akun di situ seperti kita membuat Facebook atau Twitter. Lalu kita bisa berinteraksi dengan orang lain di situ gitu ya. Lalu di dalam sosial media ini karena dia mengakomodir komunikasi atau interaksi berbagai arah gitu ya, multidimensional. Jadi kita mengenal adanya engagement. Engagement ini adalah interaksi antara kita sebagai pemilik akun dengan orang lain gitu ya, followers kita atau kita dengan following kita gitu ya. Nanti engagement ini ada beberapa kategori, contohnya followers gitu ya, berapa followers yang kita punya, atau likes ketika kita mengunggah sesuatu, how many likes do we get gitu ya, lalu juga komen, tetap ini terbawa dari blog gitu ya. Dari blog ini nanti ketika kita mengunggah ada berapa banyak komen yang kita dapat atau komennya tersebut meng-highlight poin-poin apa saja gitu. Lalu ada juga nanti share. Nah, ini membagikan misalkan konten saya gitu ya, konten yang saya unggah di-share oleh Muedah ke Merlin gitu ya, itu namanya share. Lalu perkembangan web 4.0 ini namanya e-commerce gitu ya, sudah mengakomodasi transaksi. Jadi gitu ya, online transaction. Awal-awal yang pertama muncul itu adalah Amazon di Amerika ya. Lalu ada eBay, kalau di Indonesia ada Lazada, ada Shopee, Tokopedia, ini online transaction gitu ya. E-commerce atau loka pasar siber bahasa Indonesianya. Jadi marketplace itu nama Indonesianya adalah bahasa Indonesianya adalah loka pasar. Si e-commerce ini juga mengakomodir online trading. Jadi seperti stock market gitu ya. Kalau mau bertransaksi atau itu tidak atau jual beli saham gitu ya, tidak perlu kita datang ke misalkan Bursa Efek Jakarta atau ke New York Stock Exchange gitu ya, tidak perlu, tetapi kita bisa melakukan secara online atau remote dari komputer kita. Ini ada beberapa yang saya tahu itu Forex, Binomo gitu ya. Di Binomo ini banyak sekali iklannya di YouTube. Lalu juga nantinya e-commerce membawa kita ke nilai alat tukar baru gitu ya, digital currency berupa Bitcoin. Lalu sebenarnya juga followers dan like ini juga merupakan alat transaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya seorang selebgram, berapa jumlah followers dan jumlah like dalam postingan saya itu nantinya menentukan berapa banyak, berapa tinggi kita bisa meminta bayaran kepada merek yang produknya ingin kita promosikan gitu ya. Lalu berikutnya ada isu dalam cyberculture ini, globalization and cyberculture gitu. Jadi karena sebenarnya internet ini dianggap
mempersatukan dunia gitu ya. Jadi sudah tidak ada jarak lagi, jadi sudah tidak ada informasi itu sudah mengalir. Informasi dari tempat lain bisa diakses saat itu juga di tempat lain yang bahkan mungkin, di belahan dunia yang lain gitu ya. Tetapi sebenarnya, eee, di internet ini gitu ya, jenis interaksinya merupakan interconnected memang, tetapi separate. Jadi walaupun contohnya misalkan tadi kita bicara sosial media, ada yang hanya menggunakan Twitter saja, ada yang hanya menggunakan Instagram saja, gitu ya, ada yang menggunakan semuanya termasuk TikTok gitu ya. Jadi, eee, memang saling terhubung tetapi di situ tidak semuanya benar-benar terhubung. Jadi kalau secara analogi itu seperti, kepulauan di Indonesia gitu ya, arkipelago. Arkipelago itu kan, pulau-pulaunya terpisah tetapi disatukan oleh selat atau laut gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Lalu nantinya kalau saya pernah menulis satu artikel gitu ya, tentang blog itu saya menciptakan istilah namanya blogipelago. Jadi nanti blog juga sama seperti itu. Orang-orang yang menyenangi blog, otomotif ya hanya akan membaca blog tentang otomotif. Orang-orang yang menyenangi tentang misalkan, skincare atau make up gitu ya, yang hanya akan membaca blog tentang, skincare dan make up. Ibu-ibu nanti mereka akan membaca blog tentang informasi, anak-anak, makanan, dan lain-lain gitu ya. Jadi walaupun saling terhubung di situ, tetapi selera atau taste nantinya membedakan, mengkotak-kotakkan lagi gitu ya, si penikmat dari atau pembaca, konsumen dari, konten-konten di, cyberspace ini gitu ya. Lalu nantinya juga globalisasi dalam cyber culture akan membawa kita ke, dikotomi gitu ya, antara center to peripheral. Jadi dari pusat ke pinggiran. Contohnya, we have less than one minutes. Saya akan buat link baru saja ya daripada terpotong di tengah penjelasan. So stay tune ya.